lagi nih. Nah adik-adik ada yang tahu nggak ya ini hari keberapa? Coba kita hitung sama-sama ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah ini hari Minggu, harinya memuji Tuhan. Nah adik-adik, di dalam Alkitab hari ketujuh adalah hari di mana Tuhan beristirahat setelah menciptakan seluruh isi dunia ini. Nah inilah saatnya kita mengucap syukur atas ciptaan Tuhan dan atas semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan setiap hari. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana aku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Jabat semuanya indah. Oh, sungguh Dia luar biasa, melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Kemana aku pergi? Kemana aku pergi? Kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Jabat semuanya indah. Oh, sungguh Dia luar biasa, melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Tangannya di atas yuk. Sekali lagi kita memuji Tuhan bersama-sama. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Jabat semuanya indah. Oh, sungguh Dia luar biasa, melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Adik-adik, Tuhan yang sudah memilih bahkan mengenal kita dari sebelum dunia dijadikan, dengan kasih-Nya, dengan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, kita ungkapkan ucapan syukur kita lewat lagu ini. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi kita nyanyikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama sambil kita merenungkan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti setiap firman yang disampaikan, dan biarlah kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, kalian datang lagi ke bengkelku. Senang sekali aku bisa bertemu dengan kalian semua. Ini adalah tempat di mana aku memperbaiki benda-benda yang rusak. Aku bisa memperbaiki sepeda motor, kipas angin, pemanggang roti, dan masih banyak lagi. Bahkan kadang ada juga yang membawa barang yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Asal ada buku petunjuk yang menjelaskan seperti apa barangnya dan cara kerjanya, aku pasti bisa memperbaikinya. Ini mengingatkanku kepada Alkitab. Hidup kita sudah rusak. Hidup kita tidak berjalan seperti seharusnya. Tetapi Alkitab memberi kita instruksi untuk hidup. Ketika membaca Alkitab, kita bisa melihat seperti apa seharusnya hidup kita dan belajar tentang Allah. Hanya Dia yang bisa memperbaiki hidup kita yang sudah rusak. Mari kita mulai. Adik-adik, minggu lalu Kak Pauline dan Kak Rizka sudah memberitahu kita pertanyaan besar yang akan kita renungkan selama 1 bulan ini. Ada yang masih ingat nggak? Coba sebutkan pertanyaan besar yang sudah dikasih tahu minggu lalu. Luar biasa, semua sudah berusaha mengingat dan menjawab.
Kalau tadi ada yang ingat, atau ada yang masih berusaha mengingat-ingat, Kak Willy kasih tahu deh untuk kita semua. Pertanyaan besar kita adalah, siapakah Allah? Who is God? Jawabannya tahu dong ya. Allah adalah pencipta dan raja kita. God is our creator and our king. Hebat-hebat semua ya. Tepuk tangan dulu dong semua untuk yang sudah berusaha. Allah adalah pencipta alam semesta ini, termasuk menciptakan kita adik-adik. Awalnya semua ini kosong, tidak ada apa-apa. Lalu dengan kuasanya, Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan laut, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Allah juga yang menciptakan kakek nenek, papa mama, dan juga kita. Yuk, sekarang Kak Willy ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Adik-adik sudah pegang Alkitab masing-masing belum? Nih, Kak Willy juga punya Alkitab sendiri. Siap ya? 1, 2, 3. Tada! Ini dia Alkitab Kak Willy. Alkitab ini adalah firman Allah dan semua di dalamnya adalah firman yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Semua yang ada dalam Alkitab kita ini benar karena semuanya bersumber dari Allah. Sekarang, kalau semua sudah pegang Alkitab masing-masing, yuk kita buka dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adik-adik, apa yang kita baca barusan sebenarnya masuk dalam bagian cerita besar ini. Alkitab mengajarkan kita kisah yang besar tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Minggu lalu, kita sudah belajar tentang yang ini nih. Kita belajar Allah menciptakan dunia ini dari kekosongan, kemudian Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Allah memisahkan antara lautan dan daratan. Bahkan Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang. Minggu lalu kita memang cuma bahas sampai di situ. Tetapi masih ada lanjutannya. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang Allah menciptakan manusia. Kita tonton dulu ya video berikut ini. On the sixth day of creation, God made people. God said, "Let us make man in our image. They will rule over the whole earth and all the creatures on earth." God took dust from the ground and made a body. God breathed into the man, and the man became alive. God planted a garden in the land of Eden and put the man there. God told the man to work in the garden and take care of it. God provided food from the trees for the man to eat. And God provided a river to water the garden. Then God said, "You may eat from any of the trees in the garden except for one." The garden had a tree in it, the tree of the knowledge of good and evil. God warned the man, "If you eat from the tree, you will die." Then God said, "It is not good for the man to be alone." So God decided to make a helper for the man. God brought to the man the animals he had created, and the man gave names to all of the creatures, but none of the animals was a good helper for the man. So God made the man fall fast asleep. He took one of the man's ribs and created a woman. When the man saw the woman, he was very happy. "This one at last," he said, "is bone of my bone and flesh
of my flesh. The woman was a perfect helper for the man. She was his wife. The man's name was Adam, and his wife's name was Eve. God gave Adam and Eve good things. He put them in charge of the animals and provided everything they needed. God looked at everything he made, and it was very good. So on the seventh day of creation, God rested from his work. God created people in his own image and provides for everything he made. People are special because God made people to live forever in a relationship with him. Through his son, Jesus, we can have eternal life with God just as he planned. Dari hari pertama sampai hari ke-6, kita sudah tahu bagaimana Allah menyiapkan seluruh bumi ini sampai akhirnya bisa dihidupi dan ditinggali oleh makhluk hidup. Di hari ke-6, setelah Allah menciptakan ternak, binatang melata, dan binatang liar, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Allah mengambil debu dan tanah, membentuk menjadi manusia, kemudian mengembuskan nafas ke dalam hidungnya. Setelah itu, debu dan tanah yang Tuhan bentuk tadi pun hidup. Allah memberikan nama kepada manusia pertama, yaitu Adam. Manusia pertama ini dinamakan Adam karena dia diambil dari tanah. Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Tuhan juga berfirman kepada Adam, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Adam pun menaati firman Tuhan tersebut dan terus memelihara taman tempat dia berada. Tuhan pun berfirman kembali, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya." Allah membawa binatang-binatang yang ada kepada Adam, dan Adam menamainya satu persatu. Namun, dari semua binatang yang ada, tidak ada satu pun yang cocok untuk menjadi teman bagi Adam. Akhirnya, Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Lalu Allah mengambil tulang rusuk Adam dan menutup bekasnya dengan daging. Dari tulang rusuk yang telah Tuhan ambil, Tuhan membentuk seorang perempuan, lalu dibawa kepada Adam. Sewaktu Adam bangun dan melihat perempuan yang cantik yang Tuhan telah ciptakan itu, dia sangat bersukacita. Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Perempuan ini adalah teman dan penolong yang cocok dan sempurna bagi Adam. Dia adalah istri dari Adam dan dia diberi nama Hawa. Semua yang Allah lakukan ini baik dan bahkan sangat baik sewaktu menciptakan manusia. Allah membuat Adam dan Hawa berkuasa atas semua binatang dan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Di hari ke-7, setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu, Allah beristirahat. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itu Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah menikmati segala sesuatu yang telah diciptakan pada hari ke-7. Adik-adik, sadar tidak? Ada perbedaan dari cara Allah menciptakan manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya. Sewaktu Allah menciptakan terang, laut, darat, tanaman, dan binatang, Allah hanya berfirman dan semuanya jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Hanya seperti itu saja. Sedangkan waktu menciptakan manusia, Allah melakukan hal yang berbeda. Allah tidak hanya berfirman, "Jadilah manusia." Alkitab memang menceritakan Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Setelah itu, Allah membentuk Adam dari debu dan tanah. Seusai Allah membentuk, Ia mengembuskan nafas kehidupan. Selanjutnya,
Allah mengambil tulang rusuk Adam untuk membentuk Hawa. Allah tidak cuma berfirman, tetapi sekali lagi, Allah membentuk sendiri. Begitu spesialnya kita, karena Allah menciptakan manusia, kakak dan adik-adik, menurut gambar dan rupanya. Dan Allah begitu mengasihi manusia. Kalau kita tidak sadar betapa Allah mengasihi kita, ingatlah bahwa sebenarnya Allah tidak perlu menciptakan kita. Allah sudah sempurna dalam dirinya. Sehingga sebenarnya Allah tidak perlu menciptakan semesta ini, termasuk kita di dalamnya. Lebih luar biasanya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus kita. Kita yang tadinya harus terpisah dari Allah karena dosa, sekarang dapat menikmati hidup kekal kembali bersama dengan Allah. Sungguh anugerah yang luar biasa yang telah kita terima adik-adik. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan hidup kekal kembali bagi kita. Kembali lagi ke pertanyaan besar kita di awal. Siapakah Allah? Dari apa yang sudah kita dengarkan dari tadi, kita sekarang tahu bahwa Allah adalah pencipta dan raja kita. Dia menciptakan semesta ini dan kita di dalamnya. Tujuan kita diciptakan adalah untuk mengenal dan mengasihinya. Tentu, kita juga perlu menjaga alam yang Tuhan sudah berikan ini. Selain itu, adik-adik, kita perlu juga untuk berusaha menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita. Ingatlah bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama gambar dan rupa Allah itu. Itu sebabnya kita perlu berusaha menunjukkan kasih kepada sesama kita. Sebelum kita nanti sama-sama menghafalkan ayat kunci kita, Kak Willy mau bacakan dulu untuk kita ya, Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini menceritakan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan melalui Yesus. Masing-masing kita diciptakan unik adik-adik. Tidak ada yang benar-benar sama di dunia ini. Luar biasa bukan? Allah kita membentuk kita berbeda-beda. Coba saja lihat, tidak ada yang punya sidik jari yang sama. Kalaupun adik-adik ada yang kembar, tetap keduanya berbeda, walaupun ada bagian-bagian yang mirip. Dari semua perbedaan itu, kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Ia pun mengasihi kita semua. Sungguh bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur sekali kalau Tuhan sudah menciptakan seluruh semesta ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan boleh menciptakan kami. Kami sadar bahwa Tuhan sebenarnya tidak perlu menciptakan kami. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup. Bahkan Tuhan juga memberikan kehidupan kekal melalui penebusan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus dalam karya salibnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami di dalam kehidupan kami terus mengingat kebenaran ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menciptakan kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita sama-sama hafalkan ayat kunci kita. Kolose 1 ayat 16b. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Now, the English version. Colossians 1 verse 16b. All things were created through Christ and for Christ. One more time. Colossians 1 verse 16. All things were created through Christ and for Christ. Sebelum kita mengakhiri kids kita hari ini, sermon kita hari ini, kakak mau ingatkan tentang 4M. Pertama, memakai masker. 2, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. Dan 4, membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.